Statement dari Profesor Ova Emilia itu berdiri sendiri. Tidak ada basis mengatakan, setelah kami membentuk tim ahli forensik, kimia, bla 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 bla, administrasi, kearsipan, maka akan pastikan 100% ijazah bla 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 asli. Nggak ada kan? Seolah-olah dia lone wolf, berdiri sendiri, tidak mendasarkan pada temuan. Ada Dewan Guru Besar, dan salah satunya mantan Dewan Guru Besar, Profesor Kuncoro, ketika saya debat di suatu tayangan ya di televisi, malah bingung. Saya tanyakan dua hal penting. Prof, di UGM tahun segitu, itu lembar transkrip nilai itu diketik atau tulis tangan? Saya tidak tahu, gitu kan. Terus yang kedua, lembar pengesahan penguji ada atau tidak? Saya tidak baca. Itu mantan Ketua Dewan Guru Besar. Makanya kita nggak bisa menerima begitu saja. Belum lagi banyak hal. Makanya hal-hal yang teknis itu nggak pernah terjawab oleh rektor. Karena apa? Statementnya berdiri sendiri. Coba dia bentuk Dewan Guru Besar, cari semua fakta itu, apa yang menjadi argumentasi kami dijawab, baru saya pun akan hormat. Wah, ini UGM yang saya banggakan. Jadi dibentuk tim dulu, Guru Besar, untuk kemudian meneliti dan seterusnya, baru kemudian menyimpulkan untuk konferensi pers. Ya, dan jawab semua yang kami katakan tadi. Bahwa ya, lembar pengesahan penguji itu benar dari handpress atau letterpress, itu penting. Oke. Saya harus buka ini. Kalau seandainya itu dilakukan, berarti ada tekanan tertentu kepada UGM? Saya tidak tahu, Bang, seperti itu. Tapi kan statementnya berdiri sendiri, setiap memberikan klarifikasi selalu rektor UGM. Dan beberapa kali? Beberapa kali. Ya. Seolah-olah dia yang berkepentingan untuk itu. Iya. Harusnya kan banyak ini pakar di UGM. Di teknik aja ribuan pakar. Apa sih susahnya meneliti ini lembar pengesahan pembimbing skripsi itu? Apa benar ini handpress? Dia rekonstruksi. Benar nggak dengan handpress atau letterpress tahun segitu ada? Dengan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama seperti sebentar, ini yang diteliti apa? Dokumen tahun 2020. Skripsinya? Lembar pengesahan pembimbing skripsi. Lembar pengesahannya? Oke. Ya, lembar pengesahan pembimbing. Karena kita nggak bicara ijazah dulu, skripsi dulu ya? Ya. Oke. Lembar pengesahan penguji skripsi nggak ada. Oke. Lembar pengesahan pembimbing skripsi itu yang kami teliti, ya, secara dokumen forensik. Dan kami buktikan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama dengan dokumen 2025 yang disimpulkan oleh Dirtipidum atau Bareskrim atau sekarang mungkin Polda Metro Jaya. Itu hasilnya dari handpress, letterpress. Itu kan bisa dijawab oleh ahli-ahli di UGM, Fakultas Teknik banyak ahli semacam itu. Kenapa nggak dilibatkan sampai detik ini? Dan kenapa tidak ada yang kemudian muncul satu persatu misalnya? Iya. Nah itu pertanyaan juga, kenapa kami mengundang UGM ya dalam hal ini beberapa tokoh UGM untuk kemudian hadir ataupun Zoom minimal, tapi kemudian tidak bersedia untuk hadir. Tapi saya ingin tanya, kenapa UGM itu kemudian tidak, ini saya bicara ya, apakah guru, apakah dosennya, apakah mungkin mahasiswa senior, saya nggak tahu. Yang punya kemampuan itu kenapa tidak muncul? Nah itu menjadi pertanyaan saya juga, Bang. Bang Aiman, kenapa begitu saya banyaknya ahli di UGM? Bang Roy, Bang Lismon. Tapi kesimpulan itu diambil oleh rektor sendiri. Bang Lismon, saya boleh lihat sedikit nggak? Apakah ini bisa dipertimbangkan bahwa tanggal 1 Juni 2017 almarhum Bapak Cahyokumolo menyatakan bahwa rektor tidak lagi dipilih oleh Dikti, tapi akan dipilih oleh Presiden. Ini apakah tentang sesuatu sehingga mungkin beliau agak merasa ada beban jika harus beliau yang menyatakan bahwa ini adalah tidak asli atau bagaimana begitu?